Untuk itu di studio 1 RRI Manado telah hadir narasumber kami yang berkompeten. Yang pertama adalah Ibu Joyce Maria Immaculata Wawor Esos. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Istilah sapaan akrabnya Ibu Joyce atau Maria? Joyce. Ibu Joyce. Pak. Selamat pagi. Ibu Joyce adalah Kasubdit 5 Cyber Dit Reskrim Sus Polda Sulut. Ini TNI dan Polri suka sekali main akronim ya. Ya saya Kasubdit berarti Kepala Subdirektorat 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara. Ya, selamat datang di RRI Manado. Terakhir kali 2011 Bu ya, waktu masih PPA. Iya, waktu saya tugas di PPA. Sudah lama sekali. Oke. Baik, kemudian di samping ya karena kita juga siaran melalui Facebook RRI Manado, di samping Ibu Joyce adalah seorang pemuda karir kita, Bung Kensi Sumulang. Selamat pagi Bung Kensi. Selamat pagi. Iya. Sudah dapat izin dari kantor untuk bersama-sama dengan kita? Iya. Oke. Baik, ya, kita langsung saja Ibu Joyce. Presiden kan sudah memberikan suatu keputusan bahwa akan ada suatu pergerakan yang cukup masif dan signifikan. Nah, bagaimana Polda Sulut kemudian menindaklanjuti itu dalam suatu gerakan-gerakan yang ada di Sulawesi Utara? Silakan Ibu. Oke. Iya, kita tahu bersama dengan maraknya judi online ini sehingga Bapak Presiden juga tentunya sangat peduli sehingga adanya Kepres nomor 21 tahun 2004 tentang adanya Satgas judi online ya. Iya, dan sebagai tindak lanjut dari kepolisian tentunya kita akan Bapak Kapolda juga dari Kapolri juga sudah untuk memerintahkan adanya Satgas judi online, dan untuk Polda Sulut itu sudah mulai terbentuk ya untuk Satgas judi online ini. Iya. Kalau Ibu Joyce memetakan tentang judi online di Manado atau Sulawesi Utara, bagaimana sampelnya? Pergerakannya seperti apa sebenarnya judi online kita? Iya. Judi online itu kan sebenarnya awalnya dari judi offline, konvensional, darat, istilahnya kan konvensional, iya, yang main-main kartu itu kan ya. Akhirnya mungkin berjalannya waktu teknologi akhirnya jadilah judi online. Jadi semua mungkin melalui website gitu kan, ada link-link aplikasinya itu terkait judi online. Iya. Dan mungkin lebih maraknya lagi judi online ini. Mungkin orang juga walaupun masih ada judi-judi darat juga ya, tapi mungkin lebih masif itu yang masalah judi online itu. Dan saya kira dari kepolisian juga itu tetap menindak terkait dengan kegiatan-kegiatan judi-judi ini. Iya. Bagaimana cara kepolisian Satgas ini mendeteksi adanya judi online di? Iya, sebenarnya Satgas yang dibentuk oleh kepolisian ini sebenarnya hanya bukan satgas khusus juga, ya. Ini kan bentuk implementasi aja dari tugas pokok Polri, ya kan, sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegakan hukum. Nah, itu implementasinya kepada fungsi-fungsi yang ada di kepolisian, itu kan seperti ada Satker Bimas, Satpum Bimas, yaitu terkait dengan pembinaan, atau preventif dan represif, penegakan hukumnya. Ya, jadi Satgas itu bekerja ya dalam tugas pokok kepolisian saja. Oke. Jadi artinya Ibu ingin mengatakan bahwa Satgas ini sebenarnya bukan unit khusus yang dibentuk untuk tapi sebenarnya semua judi juga termasuk, juga tidak meninggalkan tentang judi konvensional ya. Oh iya, enggak. Jadi juga ditangani oleh Satgas ini. Iya. Oke. Dan bagaimana? Sesuai Satpum masing-masing. Oke. Dan bagaimana hasilnya? Apakah sudah ada yang dideteksi dan sebenarnya sudah ada dari dulu kan, udah berjalan itu ya. Banyak penindakan juga dari kepolisian terkait judi darat atau offline maupun online. Kalau judi darat kan Ibu Joyce kan tertangkap ya? Iya. Oke, barang bukti ada. Itu ada. Nah, kalau judi online bagaimana ini? Ya, karena cara menangkapnya. Kita juga di cyber itu kan ada namanya patroli cyber juga. Patroli cyber ya. Ya, jadi ya kita mau lihat juga web-web ya, situs-situs yang ada di platform masyarakat gitu. Ya, ada yang dicurigai ya kita telusuri. Jadi di Satgas ini sudah ada yang memang tugasnya memelototi ya layar dan melihat pergerakan-pergerakan dan menganalisa. Menganalisa ya, oh ini ya ke arah judi online gitu. Apakah seperti konvensional juga ketika melihat terdeteksi dia judi online bergerak menuju ke TKP atau bagaimana Bu? Ya,
Iya, bisa saja. Seperti itu? Iya, seperti itu. Oke, baik. Dan sudah ada yang menjadi TSK atau terduga? Ada. Kalau kita khususnya direktorat tahun 2023 ya, kita sudah menangani dua kasus juga. Iya, tapi perannya mereka hanya berupa endorse saja. Jadi mereka membagikan link-link atau share begitu. Iya, men-share judi web situs online-nya itu. Mereka ditahan, Bu, mereka juga. Iya. Waktu itu mereka tidak ditahan ya. Tidak ditahan. Okay. Tapi sudah tahap 2 semuanya. Sudah ya. Ya, saya ke Bung Kensi semua bagaimana Anda melihat judi online ini sebenarnya? Apa yang Anda ketahui tentang judi online? Silakan. Terbuka saja, enggak apa-apa. Iya sih Pak Audi. Kalau mau lihat dari judi online meresahkan ya. Apalagi pengalaman teman tempat kerja. Ya. Sampai jual motor, jual mobil. Dia bermain apa? Dia bermain judi online. Ya, yang apa ada banyak jenis ya? Ya, yang katanya yang spin itu. Macam-macam ya. Iya. Jenis-jenisnya. Iya, macam-macam sih. Secara kasat mata. Kalau dia bisa buka di sini kalau di handphone ini boleh. Kurang tahu sih kalau kita. Kalau secara kasat mata dia kayak permainan. Ya. Dia kayak permainan, kayak Candy Crush begitu. Cuma dia mungkin dapat uang dari situ. Taruhannya. Taruhan, uang. Taruhan uang. Dia kemarin bermain di depan, Bu. Memang saldo sampai ratusan, Pak Audi. Ratusan juta. Berarti ketika dia karyawan biasa. Karyawan biasa. Berarti dia pernah menang kalau begitu. Atau dia jual tanah dan sebagainya harta. Dia mengaku cuma jual motor sama mobil sih. Baru motor. Baru motor dan mobil. Saya pernah Bu, teman seorang kontraktor bermain. Kebetulan kita ke rumah dia dan bermain dia. Waktu itu dia sampai menang sampai 150 juta. Iya, memang ya, bisa sampai begitu. Iya, boleh kasih doain apa kita? Dapat juga. Ya, terima Bu. Baru waktu Ibu belum disubdit sama sini. Waktu itu kita bilang, cepat sekali, bilang kita ini pernah kalah 250 juta. Kau dia bintang 1, dia bilang, Anda masih bermain, dia kasih modalin. Siapa tahu beruntung begitu. Kita meninggalkan mereka sementara bermain. Terus bagaimana kalau situ? Teman itu sampai sekarang bagaimana Raja? Nah, sekarang syukuran nego aja ke tempat kerja. Siapa dia? Jadi ternyata kasihan juga namanya judinya ada yang mau untung, yang untung itu bandar, Kang. Iyalah. Saya bilang mungkin awalnya dikasih untung gitu kan. Iya, lama-lama ya itu dirugikan. Ya, mungkin kan dalam situ juga ada adminnya yang dalam judi online. Bu Joyce, kalau yang namanya trading orang itu legal kalau dari subdit dia. Nggak ada bilang judi di Indonesia baru bilang legal kan? Namanya judi itu ilegal. Soalnya kita teman pernah trading ya DP di Makassar DP Sentral dan itu kok tiap bulan dia bujuk kita untuk modal pertama 1,3 juta dong. Nah, pertama-tama untung 1,3 dia jadi 4 bulan depan. Dan tiba-tiba habis sampai jual auto. Untung juga kita kerugian cuma 1,3 ini. Kita nyana ambil kok. Waktu dia kalah cuma kerugian 1,3. Tapi karena katanya trading, berarti legal kan kalau trading atau apa ya? Kalau menurut Ibu bagaimana kalau orang bermain kedelai, mereka bermain. Kalau bilang judi kan itu berarti permainan, ya toh yang menggunakan taruhan. Iya kan? Jadi salah waktu itu, Bang. Maksudnya judi itu kan memang tidak diperbolehkan. DP perbedaan kok tipis-tipis antara. Tipis-tipis. Kadang-kadang agak sulit. Mungkin yang dimaksud Pak Audi main saham mungkin, bukan trading. Boleh jadi itu. Itu kalau main saham. Itu enggak masalah ya. Iya, itu. Tapi menang kalah juga loh kan. Iya, menang kalah. Dan buntung. Kalau main saham dia legal. Itu kan legal. Tapi ya? kalau itu kan tiap perusahaan dijual sahamnya. Ada yang bukan mau permainan, beda kan yang permainan. Iya. Kalau mendeteksi kalau mau deteksi dan misalnya di handphone di gadget bagaimana kira-kira? Dia mesti bermain game online dulu atau bagaimana kalau orang ingin menangkap? Kalau mau ditambahkan sih, mau dilihat juga sebenarnya akun itu mengungkap data kita Pak Audi.
Jadi kita isi KTP, isi nomor rekening. Jadi kalau dari pihak tim kepolisian bisa menelusuri sampai situ. Jadi ketika kita terhubung, dia langsung minta KTP, kemudian rekening. Iya, nomor rekening. Itu kan pas waktu dia menang bisa langsung tarik di nomor rekening masing-masing orang. Dan ketika menang memang di store. Iya. Terus kan bapak ceritain teman-teman. Baca dan teman-teman. Langsung langsung tarik saat itu juga. Apa yang menyebabkan ini jadi begitu menarik ini? Kalau menurut Kensi lihat kan bercerita dengan teman-teman, share. Mungkin karena sampai ada yang ketagihan, kecanduan. Karena mungkin orang pikir doi cepat stop. Cepat dapat doi. Cepat dapat doi. Kita curiga kok ini DP modus operandi ketika pertama kali pasang itu pasti menang. Kalau kalah kan langsung mundur. Iya dong. Dua double kalah. Makanya kasih dulu ya, kayak di umpan-umpan gitu kan, kasih benang dulu. Akhirnya ya lama-lama kan keenakan, akhirnya terus main judi. Habis itu baru dikasih kalah. Kalau dari Polda Sulut melihat apakah memang so masif, so banyak sekali yang bermain judi online dari pergerakan-pergerakan yang ada di patroli cyber? Ya kalau mau dilihat sih begitu, iya kan, karena menjadi banyak pembicaraan juga kan masalah judi online. Jadi mungkin sampai presiden juga mengeluarkan kepres, berarti sudah masif untuk di Indonesia. Karena kalau mau lihat kan katanya Indonesia ya juara ranking 1 lah, toh pemain-pemain judi online. Yang kita khawatir jangan-jangan kok cuma karena melihat begitu banyaknya uang capital outflight yang keluar hampir 400 triliun. Mungkin dari situ kita kan mengikuti juga bahwa besar sekali perputaran uangnya. Dan dikendalikan di Mekong Raya katanya, Kamboja, Cina. Kalau sepengetahuan mungkin sih bagaimana? Kalau kita lihat, ini mungkin banyak orang juga sampai orang kantoran bermain, Pak Audi. Mungkin karena bosan, kan sambil menunggu itu kan sama dengan permainan. Iseng-iseng dan begitu. Iseng-iseng. Akhirnya ketagihan. Kan itu boleh. Kalau di Kiansi pernah dia masuk begitu, dia notifikasi dan itu pernah. Kalau di TikTok yang kayak ibu bilang tadi endorse. Cuma endorse yang langsung bagikan webnya. Iya. Dan ketika kita masuk ke dalam webnya itu langsung terkoneksi itu. Langsung terkonek, boleh langsung login. Cuma saya belum sih pernah. Belum pernah. Mudah-mudahan tidak tergiur. Oke, kita ingin tahu lagi dari kepolisian, Bu, yang dua itu ketika orang mendengar bahwa ketika yang endorse itu tidak mendapatkan sanksi hukum atau bagaimana, Ibu Joyce? Bukan ada sanksi hukum, tetap dia ada sanksi hukumnya. Jadi preventif. Vonis, tetap ada vonis. Oh ya. Ada. Iya. Usianya usia berapa, Bu, itu? Yang kemarin kita usia 19. Usia produktif sekali ya. Iya. Itu mungkin yang viral kan, Bu, yang selebgram itu. Iya, katanya selebgram. Iya, selebgram. Yang mereka itu kayak mendapat fee ya. Iya, kayak mendapat fee. Kayak endorse Pak. Jadi iya betul. Jadi kalau ketika kita punya pengikut, semua didomplengi di situ ya. Sepertinya begitu, no? Ya begitu. Karena mereka banyak follower toh, pengikutnya ya. Otomatis banyak yang lihat. Berarti yang mengelola ini punya semacam kemampuan semacam artificial intelligence yang mengetahui mengetahui mendeteksi orang-orang ini punya potensi. Dan kemudian mungkin begitu. Yang pasti begitu kan. Iya, pasti begitu. Sama nih orang kalau buka Google kan, Bu, ketika orang sering cari tentang kesehatan, tiba-tiba muncul berbagai informasi kesehatan. Berbagai lini kesehatan ini. Nah, itu yang bisa juga. Nah, sekarang mungkin sih mereka yang biasa bermain game online ini, apakah bisa juga kalau game online yang kayak infiltrasi, disusupi situ? Kalau game online yang kayak Mobile Legend itu PUBG itu nggak ada kemungkinan, Pak. Nggak ada. Itu malahan kan udah sampai lomba-lomba besar bawa nama Indonesia juga. Kalau itu enggak ya. Kalau begitu dia masuk yang paling banyak di TikTok situ dan segala macam itu yang di endorse ya? Iya, kalau di Mobile Legend nggak ada sih untuk notifikasi masuk judi online begitu. Ya, kita kemarin ada lihat ini yang masih eksis ini Prowin 77 berbagi rezeki ini. Kita enggak masuk di situ. Bisa cari Google dia. Kalau macam ingin bermain kan.
Kemarin pernah sempat lewat di Instagram Pak kita, Bu. Kita klik itu langsung Kominfo blokir. Jadi kayaknya Kominfo juga langsung mengetahui, jadi langsung diblokir situs-situs itu. Ada juga beberapa sih, ada juga tetap banyak juga yang situs yang masih yang baru yang masih eksis begitu, Pak. Oke, baiklah. Ya, jadi kalau menurut Kenzi, bagaimana pengalamannya ketika bisa mengidentifikasi bahwa inilah tawaran dari judi online misalnya? Apa DP? Kita semakin mempersempit orang pe akun-akun atau seperti apa kira-kira? Nggak bisa sih, Pak. Soalnya kan namanya media sosial luas ya. Ya. Tetap FB dia masuk? masuk. Oh masuk ya? Iya. Media sosial masuk di. Iya, semua media sosial masuk. Berarti memang kembali ke diri kita. Iya. Ya. Kembali. Orang diri kita yang membentengi ya, bagaimana kan supaya tidak Ada tertarik. kasus yang sampai pembunuhan itu Bu, yang katanya berlatar belakang juga itu termasuk ya? Yang katanya sampai ada hutang begitu besar, mungkin di Sulawesi Utara, di Kota Mobagu atau di mana itu? Apakah itu juga dampak dari judi online atau seperti apa? Yang mana Kota Mobagu? Ada semacam suami sampai tega menganiaya. Ya itu cuma case saja ya. Case. Ya katanya sih begitu. Bentuk karena judi online itu. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 di Sulawesi Utara Manado, kalau menurut Ibu Joyce, pemantauan bagaimana sampai posisi untuk judi online? Ya memang dampak negatifnya judi online itu ya sangat ya parah istilahnya kan. Iya, karena ya lain pihak dia itu bisa melakukan kejahatan lain dari judi online itu kan, penipuan juga di situ, ya kan, segala macam penipuan dia bisa lakukan. Habis untuk memenuhi sudah habis duit mungkin misalnya pegawai gajinya habis, akhirnya apa dia tipu sana sini kan, bagaimana caranya mendapatkan uang untuk memasang taruhan itu, ya kan. Nah, akhirnya bisa dia melakukan kriminalitas lain, mungkin bisa stres juga bisa di situ, ya kan. Habis sudah punya hutang lain, akhirnya stres, depresi, nah itu melakukan kejahatan lain. Ibu Joyce, kalau judi konvensional yang di online kan, macam togel itu seperti apa tuh orang? Malah kita lihat itu yang banyak sekali. Iya. Banyak sekali di mana-mana. Kalau togel kan dong bilang konvensional. Yang di pakai kertas gitu kan, baru dulu kan diteruskan rekap. gitu, direkap baru diteruskan. Diteruskan. Mungkin semacam begitu sih tapi. Tetap judi online juga kalau togel. Kalau Kenzi bagaimana? Iya, no? Iya sih. Kalau togel Bu, kamu di mana-mana Bu. Di mana-mana. Kita boleh itu tunjuk DP termasuk orang. kategori juga kan itu Kenzi judi online. pernah pasang juga. togel online? Nggak pernah. Nggak tahu dari orang. Togel online. Rata-rata sebagai lagi pernah itu. Iya. Kalau kita togel online, tapi kita orang-orangnya kita tahu, no? Mana yang berpasang, yang ada apa. Informasi dong. Pertama ada DP bandar kan. Aduh, bagaimana? Kalau togel online, Ibu lihat bagaimana? DP kerugian dampak. Judi online ini kan katanya sampai darurat ini. Tapi judi togel online lah yang kita lihat juga sangat masif. Ya. Judi online kan kita nggak tahu DP orang-orang. Iya betul. Iya, orang nggak tahu. Tapi kalau togel online betul-betul, nah, kikis dari Malang kita, doh, Sudah itu. kikis, sudah, bahkan diskusinya sampai intens sekali kan? Mau pasang apa, rumus, Cerita mimpi. dan mengeksekusi. Kita mulai kalau togel online malah lebih gampang. Kan saya sudah tahu bagaimana kalau togel online pe cara. Belum sih. Yang kita cuma tahu yang kayak Candy Crush itu. Yang kayak permainan yang balon-balon begitu. Ya. Kalau togel online kan dia tetap mengacu dari Macau, Singapura. Oh, tahu. Kita tahu karena kita terdengar, bahkan kalau boleh tuh buat Dia bilang Singapura kan. Kamu suka cari tahu dong, orang boleh titip kong pas apa. Pernah menang Jo, pernah menang. Kalau tidak pernah kita ya Bu Joy, cuma maksudnya kita relasi ada ya pasang yang dia tahu jam sekian Macau, jam sekian Singapura. Baru ada 4 katanya perputaran. Dan itu penyajiannya selisih 22 jam begitu. Nah, itulah yang sekarang yang kita melihat tangkap dari pengalaman mereka bercerita, yang togel online ini resiko untuk dibodohin oleh
yang pemegang akun itu kuat sekali ketika misalnya 10 juta dia bisa, aduh mana cuma boleh terima uang begini. Banyak begitu yang terjadi. Sampai akhirnya judi online pikir, boleh bersaing kalau judi online kan langsung masuk bersih. Banyak kita payah sekali, kita menang ini yang cuma bayar setengah. Banyak teman-teman yang mengeluh. Dan potong akang. Tuh, akhirnya kok masih boleh jaga potong. Ketika judi online ini kan bagaimana? Masuk bersih tuh dia? Dia bersih. Bersih itulah mungkin yang oke, baik. Kita akan lanjut lagi dengan diskusi kita tentang darurat judi online sambil kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda masih bersama dengan kami RRI Manado, Forum Kawanua dengan topik darurat judi online. Anda bisa dengarkan di 94,5 FM dan juga di Facebook RRI Manado. Oke, kami akan buka line telepon. Silakan Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0821 9583 5080. Barangkali ada informasi yang ingin Anda bagi ya. Di sini ada Kasubdit dari Cyberdit Polda Sulawesi Utara, Joyce Maria Immaculata Wawor, dan rekan kami Kensi Sumulang. Oke, kalau sudah yang terhubung, kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak? Erik di Manado. Erik di Manado, silakan Bung Erik. Iya, selamat pagi. Orang sebagai masyarakat, memang susah mau hilangkan ini berbicara juga. Kita pernah lihat orang main falas. Itu kan orang ke bandar di luar. Ini pejabat nih, anggota dewan, orang falas. Tapi susah kan mau diberantas. Kalau memang presiden bentuk satgas itu terutama DP seriusan. Jangan sampai setiap daerah, setiap polda bikin tim. Tapi begitu ditangkap atau di bandar di bawah sudah 10 juta aja sudah aman. Seperti itu. Ini artinya DP seriusan. Jangan tuh, karena terus lihat contoh. Tidak pernah dari kepolisian mau tangkap bandar besar. Mungkin Bu, pemain-pemain itu kan dari luar, karena Singapura atau apa. Jangan-jangan bandar besar itu orang Indonesia pun ke Singapura. Iya kan seperti itu. Dia kerjasama dengan orang-orang di Indonesia. Setiap daerah. Di sinilah kita lihat. Memang susah Bu kantang. Kalau memang bayangkan polisi kepolisian kerjasama dengan polisi. Blokir ini tetap ada kalau kita lihat. Jadi kalau orang Pak Audi, kalau memang jadi konkret Bung Erik apa ini? Berarti ke pemerintah mau tarik tuh HP Android. Kan semua dari situ. Iya kan nggak bisa mau tarik HP Android kepada masyarakat tuh mau dihilangkan sama HP Android. Kan nggak bisa. Nah, di sini itu kembalikan kepada orang masing-masing orang. Orang tahu akal orang beragama, orang tahu judi itu dosa. Iya. Iya kan? Tergantung dari orang kan cepat ini. Karena di Alkitab bilang upah dosa itu adalah maut kalau memang dia tahu, kalau orang tahu. Cuma memang susah kalau kita lihat. Baik. Jadi Bung Erik agak pesimis ya. Ada orang cari dana, main bingo-bingo. Toh, dorong kasih game, dorong kasih permi ini semua ini. Ditangkap. Padahal bukan toh apa DPD ada tuh orang bikin phone. Iya toh orang beli phone pakai doi. Nah, namanya doi. Judi kalau sebuah negara doi. Dan juga begitu sekarang Pak Obi ada bola kaki orang Bataru apa bisa ditangkap? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bung Erik di Manado atas saran Anda sudah bergabung di Forum Kawanua RRI Manado. Silakan ada lagi di belakang Bung Erik 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa? Forum Kawanua. Selamat pagi. Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono di Kombos. Silakan Pak Sartono. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Merdeka. Ya, Merdeka. Berbicara judi online ini selama. Tadi ini berbicara judi sangat meresahkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Karena berbicara judi ini tidak ada yang menguntungkan. Justru sangat meresahkan.
dan ada orang mau kaya di judi. Itu satu segmen. Yang kedua, saya respon dan saya berterima kasih kepada pemerintah yang betul-betul mau tindak sampai akar-akarnya. Kalau perlu cari DP bandar ini. Kalau saya, kalau dia rupa setengah mati mengatur padi ya, mau binasakan Jo. Karena saudara ini dia tuh mikir-mikir mengsengsarakan ini seluruh masyarakat. Betul, orang pedoi, betul orang pedoi. Tapi kan ujung-ujungnya DP dampak ini tetap pengaruh. Bahkan bukan cuma di kalangan orang ada punya duit, tapi orang yang punya duit berbicara judi, tetap pengaruh. Jadi dengan saya respon kepada pemerintah, pada orang pemimpin bangsa ini, betul-betul basmi ini, judi online ini ya. Kalau menurut saya. Baik. Jadi itu, saya berterima kasih. Jadi saya respon. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan ada tindakan-tindakan yang sudah diambil oleh orang pemimpin kita bangsa ini, betul-betul akan dibasmi. Walaupun dia melarikan sampai ke mana cari Pak dia. Baik, Pak Sartono. Di bandar-bandar ini. Sampai cuma mudah-mudahan yang ada yang terkait di situ. Karena yang jadi bikin penghalang ini ada yang terkait. Dari itu mudah-mudahan apa yang sudah diambil langkah oleh pemerintah kita, mudah-mudahan akan baik. Dan kita akan diberkati dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Ya, selamat pagi Pak Sartono ya, terima kasih atas saran Anda. Ada lagi di belakang Pak Sartono ya, kita terima 3 penelpon. Silakan di 0821 9583 5080. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Audi. Selamat pagi Ibu Grace di Languan. Host buat narasumber ya. Oke, baik. Oke. Jadi kita bersyukur ya kalau Pak Presiden Jokowi boleh menghimbau supaya dang judi online ini stop dang judi online, karena kan lewat judi online ini kan kadang-kadang banyak sekali ini jujur ini saya juga saksikan sendiri juga, jadi banyak rumah tangga lain-kali rusak karena kan judi online, karena uang dipakai untuk berjudi, jadi kebutuhan keluarga itu kadang-kadang sudah tidak penuh. Jadi lain-kali ada anak yang minta biaya untuk sekolah dia kuliah, orang tua bilang tidak ada. Tapi kalau untuk judi online itu, walaupun pinjam sana pinjam sini, pasti mau berusaha. Dan juga lewat judi online ini memang sangat meresahkan sekali juga. Kadang-kadang lain-kali di dalam rumah semua jual, atau kadang-kadang juga ada yang rumah sampai jual karena kalah-kalah di judi online, tapi tetap masih berjudi-judi online begitu. Jadi buat tokoh masyarakat, tokoh agama juga untuk berkolaborasi untuk menghimbau para masyarakat yang hobi main-main judi online supaya orang sadar, Kang. Karena kan itu bikin susah diri sendiri, bikin susah keluarga, masa depan anak juga lain-kali sondak mau apa kata. Itu Jo Pak Udi, semoga yang hobi main-main judi online itu orang boleh stop online. Lebih baik uang itu digunakan untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan keluarga, untuk masa depan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima Selamat kasih. pagi dan God bless you. Ya, terima kasih Bu Grace ya di Languan, Kabupaten Minahasa. Oke, terima kasih. Baik, kita akan direspons oleh yang pertama Ibu Joyce ya, Maria Immaculata. Nah, ternyata seperti yang dikatakan oleh ini ada yang mirip ya, Erik maupun Pak Sartono, itu diiming-imingi ya. Maksudnya mengapa begitu sangat disukai, karena peluang untuk menang itu kayaknya sepertinya tinggi. Dan apakah memang endorse seperti itu kalau dari pengamatan Ibu Joyce, memang narasi-narasi yang muncul untuk membuat orang tertarik seperti itu? Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau menurut saya, sepengetahuan maksudnya saya juga ya memang begitu, nama judi kan permainan pasti ada untungnya, ada ruginya. Ya, makanya seperti disampaikan tadi, yang memang pertama mereka mungkin ada untungnya dulu, iya toh. Kalau mungkin langsung rugi terus dia nak lanjut kan, iya. Jadi mungkin karena padahal mungkin kita pernah lihat juga waktu jadi Kobuser kan ada yang tuh memang mereka
mungkin servernya memang pemain-pemain judi kan menyampaikan juga begitu. Kan bisa diatur siapa yang untung, siapa yang menang di situ. Iya kan? Tinggal katanya diatur. Oh, ini dikasih menang, Jadi ini dikasih kalah. Jadi permainan orang ya pembuat server mungkin judi itu gitu. Jadi filosofi judi itu kita melihat seperti yang Ibu Joyce katakan, nyenak pernah ada kan bilang ada orang kaya di judi. Yang kaya itu ternyata yang membuat server, yang mengatur itu. Mereka yang kaya. Iya. Pemainnya yang nyenak pernah mau kaya. Pernah mau kaya. Mungkin begitu, kasih menang dulu ini ya. Habis itu dia taruhan lagi lebih besar. Mungkin pertama kecil. Akhirnya bang, oh untung ini yang saya pertaruhkan lagi. Akhirnya membengkak gitu. Semuanya bisa habis kekayaannya. Oke. Kalau Kensi bagaimana tadi dari penelpon ini? Kalau Erik di Manado katanya agak pesimis ya, ini sulit karena perkembangan teknologinya juga, mereka juga punya ancang-ancang ketika pemerintah kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang represif. Bagaimana menurut Kensi? Kalau mau dilihat, memang handphone juga rupa Pak Erik bilang tadi nggak bisa ditarik. Karena, Android orang punya, itu nggak bisa ditarik. Kalau melihat dari sosial media yang tersebar Pak Audi, memang ada website yang iming-imingnya terlalu besar. Yang kayak kemarin lihat di TikTok banyak Bu. Kalau untuk endorse yang lewat. Syukurlah kita ada. Kita langganan TikTok. Ya betul. Kita cuma WA biasa. WA. Itu katanya kalau modal awal kayak cuma 100.000 itu bisa menang sampai 2 juta. Bayangkan. Dan mereka pancing menang dulu. Menang dulu. Wah. Ternyata menggiurkan. Memang tergiur kalau dari banyak orang. Berarti si bandar ini punya modal kuat juga ya, di bandar ini. Mereka yang mengelola ini punya modal kuat sehingga biar menang-menang dulu ya. Kita habis lah. Tapi pasti mereka akan balik lagi. Expect-nya besar. Nah, kalau dari Ibu Grace ya, tadi Kensi sudah memberikan contoh beberapa teman-teman yang sempat menekuni itu mengalami penurunan kemampuan finansial. Ya. Bagaimana dengan dengar-dengar Kensi juga, apakah juga seperti di Languan juga ada semacam penelantaran keluarga atau KDRT? Kalau untuk sampai kriminalitas yang begitu belum. Ya, teman-teman Kensi baru sedikit udah paling melarat begitu. Iya. Biasa naik motor ke kantor ini kurang gojek. Belum aja pukul-pukul atau? Iya belum. Itu kan sebisa Bu kalau coba gitu. So jatuh secara ekonomi, kau mulai juga melampiaskan ke anak, anak istri, mulai bisa saja terjadi itu kan. Itu. Bu, kalau upaya preventif dari kepolisian, kayak Ibu katakan tadi ada preventif, preemptif dan akhirnya ke represif. Bisa kayak Ibu jadi kita punya kegiatan memang untuk preventif. Lebih baik kayaknya Bu preventif juga paling. Preventif soalnya kita kan ada juga fungsi yang di dalamnya. Seperti apa kira-kira Bu, Ibu Joyce? Fungsi Bimas itu kan dia memberikan pembinaan-pembinaan, pengarahan-pengarahan kepada masyarakat. Itu tadi banyak foto, termasuk di mana-mana itu yang. Ya, yang preventif. Ya, kita lihat sini. Ini masih tinggal 4 orang sebentar Bu, ini. Ini banyak kita. Kita mengedepankan yang pertama itu preventif itu dari fungsi Bimas, Humas itu di dalamnya itu, intelijen itu juga termasuk dalam preventif ya. Mereka memberikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, mungkin kadang-kadang juga ke gereja-gereja, ke tempat-tempat ibadah, kepada sekolah-sekolah juga gitu. Preemptifnya itu yaitu niat atau pola pikir dari ini intel kebanyakan ini, jadi mereka melihat korban-korban kejahatan juga yang terjadi. Kemudian preventif itu target sasarannya ya kepada masyarakat ada komunitas-komunitas tertentu Ibu Joyce yang perlu menjadi target gitu untuk kita kolaborasi ya kita banyak juga kan lembaga-lembaga masyarakat yang ikut serta di dalamnya itu, atau ormas yang ikut juga membantu dalam menyampaikan pesan-pesan itu Kamtibmas. Kita juga ada Babin Kamtibmas di dalamnya itu, mereka memang turun langsung ke masyarakat
mereka juga ke gereja-gereja, ke tempat-tempat ibadah gitu kan, untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas ya, termasuk ya judi online ini. Makanya kita ada penggalangan juga dari intelijen, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu untuk ikut bagus, serta, Ibu. ikut serta ya membentengi masyarakat supaya jangan sampai tergiur. Ya, karena secara agama juga kan judi itu kan dosa juga. Iya, betul. Iya, Betul. dosa juga. Tapi ya itulah. Nah, tergantung dari diri masing-masing. Iya. Jadi memang kita melihat cara-cara preventif, pencegahan seperti itu, masyarakat juga harus diberikan edukasi supaya tahu. Karena begini, kita melihat kan, kita ketahui bahwa kita lihat lembaga lain ya, narkoba. Kita bahkan punya alat peraga ya. Ini yang ganja kita. Tadinya punya apa di sini? Simulasi sini, tapi sudah tidak ada. Ini yang jenis narkoba ini, jadi tahu. Kita tahu. Jangan-jangan ini isu ganja, terus tahu apa ini ya, kayak model Rica, DP Daung. Nah, begitu juga mungkin di judi online ini diberi pengetahuan. Kalau Kenzi misalnya, bagaimana menghadapi itu ketika dia masuk ke Tompe, agar supaya dia berulang-ulang masuk lagi. Dan hanya mengoyahkan iman kita. Kalau kita sih langsung blokir. Video itu langsung blokir. Kan di situ ada pilihan untuk laporkan. Oh ya? Iya, bisa langsung lapor itu. Cuma belum tahu sih kalau langsung ke polisi. Iya, kepolisian. Iya. Kalau kita dari kepolisian, kita memang ada. Makanya kita ada namanya patroli cyber gitu. Ya kita kalau memang temukan web-web begitu. Boleh langsung lapor? Iya, kita laporkan. Kita bikin pengaduan ke Kominfo agar Kominfo yang blokir. Dan itu memang seluruh Indonesia juga. Jadi ketika dia masuk ada semacam notifikasi lapor, kita boleh sentuh itu. Mungkin kalau dari masyarakat kan gitu juga kan, dapat begitu. Dia bisa laporkan. Iya, bisa lapor. Karena itu kan semacam iklan. Kayak di YouTube kan bisa lapor kalau ada iklan-iklan. Nintau kalau di YouTube sih kalau udah masuk. Kalau di TikTok yang banyak. Kalau kita yang banyak masuk lagi, pengalaman kita karena kita suka nonton gratis. Misalnya kita ketik misalnya nonton Avengers sub Indo. Nah, itu yang muncul itu dia roulette Macau. Live. Ada kamera. Tapi kita X karena kita kan Moba Uni, tujuan Moba Uni. Dan ternyata nonton film gratis itu banyak sekali yang iklannya di situ. Nah, sekarang bagaimana? Kita kan cuma ada situ X. Atau kita lewati, dia kan 3, 2, 1, dia bunyi tuh, roulette. Lewati, langsung ke movie. Tapi kalau kita mau klik itu, dia semua terhubung, Nah, itulah bagaimana itu, Ibu Joy. Maksudnya lapor. Kalau temui masuk di sistem kita di PC, macam kita kan pakai komputer meja, cuma tolak saja, nggak usah join di sini, join us saja, lewati kalau saja kan. Join us berarti rasa penasaran mungkin sudah. Tapi kalau dari diri kita sendiri sudah tahu ini judi, saya tidak mau, ya udah lewati aja. Syukurlah sampai saat ini kita tidak tergiur. Cuma kalau dari situs Pak Audi itu mungkin karena situs juga yang Mbak Uni kan ilegal. Maksudnya bukan juga. Itu kan ilegal juga. Ilegal yang kita bawa. Nah, live stream itu kan nggak bisa sebenarnya. Ada pasal juga kan tuh sebenarnya. Oh begitu kan. Aduh jangan ngomong semua Mbak Uni. Cuma kan orang juga, kita juga ya Mbak Uni kalau untuk yang film-film bawa gitu dan gratis tuh jadi. Ranger, gratis. Nah sekarang begini, kalau misalnya kita mendapatkan teman kita yang mengendorse, bukan endorse melalui online tapi dia dengan narasi-narasi, aduh menjotong nggak masuk apa. Iko kita pasang akang atau bagaimana? Ada tuh begitu. Mengajak. Kenzi pernah alami? Banyak. Orang mengajak, panggil-panggil. orang panggil-panggil begitu. Banyak. Selama orang tidak mengikuti ya nggak terjadi kan? Iya. Itu boleh lapor itu. Kasihan kan kita maaf. Memang serba salah juga kan? Teman-teman. Ya, paling tidak orang memperingati aja dia atau menyarankan dia sudah jangan bikin ruginya lebih banyak gitu. Ibu Joyce, kita ingin tahu kalau di kepolisian apakah ada tindakan represif, anggota kepolisian dapat tahu judi online sanksinya? Iya ada, itu udah memang perintah langsung juga Bapak Kapolda kemarin
Bapak Kapolri juga disampaikan bagi anggota, baik dia sebagai pemain maupun dia backing dari judi-judi ini, semua ada tindakan tegas, tindakan ya bisa disiplin atau kode etik. Seharusnya itu juga berlaku di instansi pemerintah. Iya, makanya kita kan? kemarin melalui Propam udah diperiksa HP-nya anggota sampai Polres jajaran, ada aplikasi nggak itu judi online. Oh, dia ada aplikasi dia. Atau katanya cuma muncul di TikTok. Kalau aplikasi kurang tahu sih yang apa di yang website. pernah bermain-bermain kan itu ya. Kemarin diperiksa itu kan beberapa. Kalau kita memang harusnya kalau mau represif kan bukan berarti dalam arti kata kita menangkap pelakunya, kita kenakan pasal. Represifnya kan seperti itu. Sebenarnya termasuk juga tindakan yang cukup efektif. Macam di satu instansi. Kalau Anda kedapatan main judi online, kan ada fakta integritas kan kita sebenarnya kita kan sudah tanda tangani ketika menjadi aparatur sipil negara. Maka tukin Anda tidak akan dapat bulan ini remunerasi Anda. Ya, sanksinya, misalkan sanksinya. Bisa kan Bu? Bisa saja. Nah ini yang kurang dari kita sebenarnya itu. Kalau ada yang suka pasang togel di kantor ini, hubungi di WA nomor ini. Nah, dan jaga kerahasiaan yang melapor. Bisa saja kan Bu? Bu yang cuma kadang mau enggak begitu. Cuma kalau dari kantor-kantor biasanya bisa dapat lihat Bu. Ada kayak tapi teman Pak Audi di BCA, dia dapat deteksi dari kantor. Jadi DP mutasi rekening itu sudah wajar. Itu diduga judi online. Itu langsung bisa kena sanksi. Ketika ada rekening masuk misalnya 100 juta, ini orang ini dijual tanah atau apa kok masuk 100 juta? Dicurigai itu. Iya, itu langsung dapat panggil Pak Audi di ruangan manajer. Langsung buka DP mutasi. Itu kan kalau sesama mungkin karena DP kerja di bank itu ya. Jadi dari pihak bank juga bisa buka mutasi. Kalau untuk bank lain mungkin dia tidak bisa buka. Karena juga privasi sendiri itu langsung dapat panggil, langsung serilia mutasi, hari itu pecat. Ada aturannya. Itu represif Ibu Joyce kan? Ya, itu salah satu. Itu satu represif. Bentuk internal ke instansi. Atau boleh bikin satgas kok di kantor. Cuma kan tuh memantau itu kan? Iya. Macam orang rekening sudah di bank semua ini BRI. Boleh dapat tahu sekarang mungkin bank boleh kerja sama. Gajinya biasa cuma berapa? Ini kan terus terang tuh ASN kok rata-rata sudah di bank semua. Tuh, jadi Pak ada pergerakannya wajar ini. Siapa? Masuk tanpa bla bla bla, nyada jual tanah apa semua aset siapa masuk 100 juta. Begitu kan CP Maku tuh? Sederhananya. Sederhana. Aduh, ternyata cukup. Tapi akhirnya kita untuk judi online kita bisa mempatroli diri kita sendiri, bukan? Iya. Dengan teman-teman. Apakah kita saling mengingatkan? Mengingatkan teman itu kan sih apa ada orang respons karena kebetulan banyak teman apa respons mereka ketika kita misalnya kasih peringatan mereka, bagaimana kira-kira respon? Ya kayak Pak RT bilang tadi, tapi doi kuat. Cuma begitu sih kalau tapi teman-teman. Respons mereka belum bagus kalau iya. Tapi doi kuat. Iya. Sering pakai nape doi. Iya betul. Pernahkah menikmati dari hasil itu pakai orang Tamang? Ya itu wajar-wajar ya. Kalau pica tunggu tenang nih. Pokoknya kalau kita pica, kita kok kebanyakan ditogel tuh teman-teman Jawa Janji. Kita pernah ditogel. Siapa nih Tamang traktir terus Pak kita Tamang satu. Ternyata pica. Kenapa kita dulu? Takut bermain safe cuma 2 angka Jo. 2 angka kau pasang 150. 150 angka mengsoneto. Ya kita karena dia traktir terus, bagi jodoh terus. Tempias. Itu lain kali orang masih rasa permisif. Tegur, Ibu Joyce, orang rasa permisif lain kali kan. Teman, rasa begitu mau bilang. Tapi harusnya bagaimana Tom bersikap dang. Supaya tamu bilang, ini Ibu Joyce yang sampaikan, tamu bilang pangana ini. Stop coba. Yang pertama itu tidak ikut serta istilahnya kan. Ketika ditawari ya jangan. Kalaupun tahu begitu ya saling mengingatkan sebagai teman kan ya lebih baik ya sampaikan bahwa itu tidak baik, tidak benar bagi untuk diri sendiri dan keluarganya juga. Betul. Karena dampaknya ya sangat luar biasa bagi diri sendiri maupun keluarganya kan. Ya, bisa jadi mungkin kehilangan segalanya.
keluarganya terganggu. Baik. Kita sudah di akhir penghujung acara ini ya, closing statement singkat dari Ibu Joyce Maria dan Kensi, terutama apakah punya peluang kita undang dari Cyber untuk adakan suatu semacam edukasi terhadap katakanlah pemuda di Mim Paulus atau apa, bolehkah seperti itu Ibu kira-kira? Bisa. Iya. Jadi sebagai pembicara. Iya, jadi pembicara gitu, ada baik. acara-acara gitu kan bisa. Boleh kan? Boleh. Pemuda Gemim, mau baking atau gereja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Joyce Maria ya dari Polda Sulawesi Utara dan rekan Gensi, terima kasih ya sudah hadir di RRI. Dan akhirnya bersama dengan penanggung jawab siaran ini Kepala LPP RRI Manado Nandang Supriyadi dan kami sendiri Audi Kandores bersama dengan rekan-rekan kami kru teknik Randy dan Reini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Selamat pagi. Bersama